Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan menjelaskan hadis ya yang kelima dari kitab Jami' Ulum al-Hikam lil Hafiz Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah taala yang sudah pernah kita bacakan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang hadis-hadis Nabi SAW yang mengumpulkan pokok-pokok agama ya khususnya eh, tentang ajaran ya ajaran agama Islam yang di ditegakkan atau didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah pada hadis yang keempat, yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan sekarang insya Allah kita akan masuk pada hadis yang kelima ya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, Ana coba bagikan ininya di layar ya. Sudah terlihat belum itu? Baik, kita lihat di layar ya. Qala muallif rahimahullah taala al-haditsul khamis, yaitu hadis yang kelima dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dan ditambah ya oleh Al-Imam Ibn Rajab Hambali rahimahullah taala. Al-hadisul khamis an Aisyah radhiyallahu taala anhuma an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam perkara kami, yaitu dalam urusan agama kami, mengada-ada maksudnya membuat-buat yang baru ya. Ma laisa minhu, yang perkara itu bukan bagian dari agama. Ya, maksudnya bukan yang disyariatkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa raddun, maka perkara tersebut tertolak. Raddun maknanya mardud, ditolak. Ya, ditolak Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima maksudnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan, barang siapa yang beramal suatu amalan laisa alaihi amruna, yang amalan itu bukan dari kami, bukan dari urusan kami, maksudnya agama kami, yaitu agama Rasulullah SAW. Ya.
fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, mardud. Naam. Naam, hadis ini qala al-muallif asy-syarih, yaitu al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Hadal hadis, kata beliau, hadis ini aslun azimun min usulil Islam, merupakan pokok yang sangat agung, ya, pondasi yang sangat mulia di antara pondasi-pondasi ajaran Islam. Ya. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi dhahiriha. Kama anna hadis al-a'mali bin niyat, al-a'malu bin niyat mizanun lil a'mali fi batiniha. Dan ini, kata beliau, hadis ini merupakan timbangan untuk suatu amalan yang zahir diterima atau tidak diterima. Sebagaimana hadis Umar bin Al-Khattab, ya, yaitu timbangan amalan batin, ya, amalan yang ada di hati, yaitu apa, niat, ya, tujuan, itu merupakan timbangan amalan batin. Jadi hadis Umar bin Al-Khattab, hadis yang pertama itu innamal a'malu bin niat, itu timbangan diterima atau tidak diterima amal, yaitu hatinya, ya, tergantung niatnya. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah amalan zohirnya. Jadi zohir amalan seseorang itu, amalan zohir itu amalan jawarihnya yang tampak, entah lisannya dengan zikir dan doa, atau anggota tubuhnya, ya, dengan ruku, sujud, atau berjalan, berdiri, duduk, tawaf keliling, ya, atau amalan-amalan yang lainnya, atau hartanya, ya, dengan infak, zakat, sedekah. Maka amalan zohir ini ditimbang secara syariat, diterima atau tidaknya, atau amalan ini disyariatkan atau tidaknya dengan hadis ini. Ya. Makanya hadis ini merupakan termasuk hadis yang agung sebagai pokok dari pokok ajaran agama Islam, ya. Karena agama Islam itu dibangun di atas ilmu dan amal. Ya. Islam itu dibangun di atas ilmu dan amal. Kita untuk menjadi muslim harus mengetahui, harus berilmu tentang Islam itu, tentang iman, tentang akidah yang dibangun di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan yang difahami, diamalkan oleh para salafus saleh. Dan amal, ya, amal itu adalah pekerjaan, perbuatan yang dilakukan oleh hamba yang dia tujukan sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap keriduannya dan balasannya. Baik amalan itu melaksanakan perintah atau amalan itu meninggalkan larangan. Maka ilmu dan amal ini, mana pondasinya? Pondasinya hadis Umar bin Khattab, hadis yang pertama, yaitu tentang hati, ya, batin, maka tidak diterima amalan tanpa niat yang benar, tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah mukhlishina lahuddin hunafa, dan hendaklah kalian, dan beribadahlah kalian dengan keikhlasan, dengan lurus, tidak bengkok ke kanan ke kiri, ya, benar-benar hanya mengharapkan wajah Allah. Ala lillahi dinul khalis wad'uuhu mukhlisin, ya, wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid, ya, wad'uuhu mukhlishina lahuddin, dan dalil-dalil yang lain yang banyak, perintah tentang keikhlasan. Innamal a'malu binniyat. Maka amal kalian, ya, diterima atau tidaknya, sempurna atau tidaknya, tergantung niat. Ini berkaitan dengan batin, tujuannya. Adapun zohirnya, itu hadis ini, man amila amalan, siapa yang dia melakukan amalan secara zahir, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak pernah dicontohkan dari kami, bahwa raddun. Walaupun niatnya ikhlas, saya sangat ikhlas misalkan melakukan amalan ini,
Ya, misalkan seseorang bernazar, saya ingin eh, apa gitu, sholat subuh eh, 12 rakaat. Ya, sholat bagus ya. Tapi ketika dia nazar juga ibadah, dia ikhlas saya nazarin karena Allah, saya ingin lakukan ini karena Allah. Karena saya ingin memohon ampun dan ingin perbanyak ibadah misalkan. Niatnya bagus, naam, dia tidak karena si fulan atau si fulan, tidak riya, tidak sum'ah, ikhlas. Tapi amalannya batil, tidak diterima nazarnya, tidak diterima ibadahnya, bahkan dia berdosa karena menyelisihi syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Naam. Qala mu'alif rahimallahu taala, fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullah falaysa li'amilihi fihi thawab, sebagaimana setiap amalan yang diniatkan untuk selain Allah, karena riya tadi atau karena dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasulihi wa huwa mardudun ala amilihi. Demikian juga seseorang yang beramal amalannya tanpa ada contoh atau perintah dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut tertolak bagi pelakunya. Wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'dzan bihi Allah wa rasuluhu falaisa minad din fi syai'in. Maka setiap orang yang melakukan perkara yang baru dalam agama ini, dia ingin memperbaiki agamanya atau ingin beribadah atas nama agama, yang ibadah itu, amalan itu tidak diizinkan Allah dan Rasulnya, itu nggak ada contohnya, nggak ada syariatnya, maka ibadah atau amalan itu bukan bagian dari agama sedikit pun, tidak dianggap amalan ibadah. Bahkan itu termasuk perbuatan bid'ah, perbuatan yang terlarang di dalam syariat. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, dan Nabi SAW kata beliau di dalam khutbahnya senantiasa bersabda, inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik atau sebenar-benar hadis, ya, perkataan atau firman itu adalah Al-Quran. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk al-umur perkara, muhdatsatuha adalah perkara yang diada-adakan, perkara yang baru. Al-muhdats, al-bid'ah. Wa sanuakhirul kalama 'ala al-muhdatsati ila dzikri hadisil Irbad ibn Sariyah wa natakallamu hahuna 'ala al-a'mali allati laisa 'alaiha amru syari' wa raddiha. Maka kata beliau, kita akan lebih dalami lagi, kita akan akhirkan pembahasan tentang muhdas ini, yaitu makna muhdas lebih spesifik lagi nanti ketika membahas hadis Irbad, ya, Ibn Sariyah, yaitu hadis yang ke-28 insya Allah. Nanti hadis ke-28 dari kitab ini lebih spesifik lagi membahas tentang makna muhdas itu, ya. Dan adapun yang akan kita bicarakan di sini, kata beliau, adalah amal-amal yang tidak disyariatkan atau amal-amal yang ditolak. Ya, naam. Secara umum aja, secara global ya, bid'ah atau muhdats itu secara bahasa itu ya sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang belum ada sebelumnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Al-Badi', Allah yang memulai ciptaan yang belum ada sebelumnya seperti langit dan bumi. Ya. Allah juga berfirman tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahqaf, kalau tadi surah Al-Baqarah ya, dan yang lainnya. Dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, Kul ma kuntu bid'am minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum.
In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakan Muhammad, ma kuntu bid'ah. Aku bukanlah bid'ah minar rusul, rasul yang baru. Maksudnya apa? Aku bukanlah rasul atau utusan yang pertama kali yang Allah utus untuk umat manusia, bukan. Ya. Artinya sebelumnya apakah nggak ada nabi dan rasul? Enggak. Sebelumnya sudah ada nabi dan rasul, sudah ada Nabi Adam, sudah ada Nabi Idris, ya, Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Adapun Nabi, ya seperti Nabi dan Rasul yang lainnya Allah utus untuk umat manusia sebagai memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Makanya dikatakan di sana, ma kuntu bid'ah. Aku bukan Rasul yang bid'ah. Maksudnya membawa sebagai sesuatu yang baru, bukan. Manusia itu sudah kenal ada nabi dan rasul. Nabi bahkan sebagai khatamun nabiyyin, ya, sebagai penutup para nabi dan rasul, yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agamanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalimat bid'ah itu di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis, ya, atau ucapan salaf, ya, seperti ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika memerintahkan kaum muslimin untuk berjamaah sholat tarawih dalam Ramadan, nikmah hadil, nikmal bid'ah, nikmal bid'ah, ya, kata beliau, sebaik-baik bid'ah itu perkara ini. Maksudnya apa? Bid'ah di sini secara bahasa, ya, secara bahasa. Adapun sholat berjamaah sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi itu sebenarnya bukan bid'ah secara agama, ya. Nah, adapun muhdas atau bid'ah secara umum saja yang dilarang dan tercela dan termasuk kesesatan sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Bid'ah dalam makna istilah syariat yaitu bid'ah dalam perkara agama. Ya, baik dalam akidah, karena ada juga akidah yang bid'ah seperti akidah eh, Khawarij, ya, akidah Syiah, akidah Qadariyah, akidah Murji'ah, dan yang lainnya itu kebid'ahan dalam akidah atau akidah dalam ibadah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kaum muslimin, misalkan melakukan ritual-ritual ibadah yang tidak dicontohkan Nabi SAW, ya, atau kebid'ahan yang lainnya, ya. Ini secara umumnya saja. Ya. Adapun secara spesifiknya, ya mungkin nanti akan masuk pembahasan muhdas ini pada pembahasan hadis yang ke-28 insyaallah taala. Qala mu'alif rahimallahu taala, maka beliau mengatakan, ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, fahadal hadis, hadis ini yadullu bimantuqihi, secara mantuk, makna zahir dari ayatnya, ya, secara tekstualnya menunjukkan apa? Ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syari fahuwa mardud. Menunjukkan bahwa semua amalan yang tidak ada contohnya atau perintah dari syariat ini, dari Allah dan dari nabinya, dan yang diamalkan para salafus saleh, kalau tidak ada contoh dari mereka, ya, bahwa mardud, amalan itu tertolak. Walaupun amalan itu kelihatan bagus, kelihatan indah, diamalkan banyak manusia, tertolak. Wa yadullu bimafhumihi, adapun secara konteks atau mafhum mukhalafah dari hadis ini, ya, konteksnya menunjukkan apa? Ala anna kulla amalin alaihi amruhu fahuwa ghairu mardud. Berarti kalau amalan itu diperintahkan secara syariat atau ada usulnya, ada perintahnya, ada contohnya, maka amalan tersebut tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menerimanya dan Allah akan membalasnya. Ya. Dan wal muradu bi amrihi, yang dimaksud dengan laisa alaihi amruna atau amrun dalam hadis ini, dinuhu wa syar'uhu. Perkara kami maksudnya agama kami, syariat kami. Yaitu agamanya Allah, syariatnya Allah, yang Allah izinkan Rasulullah SAW untuk menjelaskannya kepada, mengajarkannya kepada umat manusia, ya. Fal makna idan, maka makna dari hadis ini secara umum, ya, anna kulla man kana amaluhu kharijan anis syar'i
laisa mutaqayyidan bisyar'i fahuwa mardud. Bahwa semua amalan yang keluar dari syariat, ya, tidak ada pengikatnya dari syariat, tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya, tidak ada usulnya, fahuwa mardud. Maka amalan ini ditolak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam laisa alaihi amruna. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan urusan kami. Maknanya apa? Isyaratun ila anna a'malal amilin kullihim yang bagi antakuna tahta ahkami syariah. Menunjukkan, mengisyaratkan bahwa semua amal orang-orang yang beramal, semua amalan yang mereka hendak lakukan, hendaklah atau hendaknya semua itu dilandasi oleh syariat, dilandasi oleh hukum-hukum syariat. Wa takuna ahkamu syariah hakimatan 'alaiha bi amriha wa nahyiha. Maka wajib hukum syariat sebagai hakimnya yang memvonis, ya, bahwa ini amalan yang disyariatkan atau tidak, yang memvonis sebagai hakim, yang memvonis bahwa ini amalan sesuai syariat atau tidak syariat. Ingat, syariat baik itu perintah untuk mengerjakan satu amalan atau meninggalkan satu amalan, itu syariat, bukan perkataan kiai, bukan mimpi kiai, mimpi para wali, atau perbuatan khurafat-khurafat, ya, atau yang diada-adakan. Bukan itu, tapi timbangannya adalah syariat. Dan syariat ini ada ada sumbernya. Sumbernya Al-Quran, Sunnah, ya, dan yang dijelaskan, diamalkan oleh para salafus saleh. Simple kan? Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah. Ya, taati Allah berarti apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran atau apa yang Allah larang di dalam Al-Quran. Wa atiur Rasul, dan taatilah Rasul, ya artinya sunnahnya. Ya, kita lihat sunnahnya, karena peninggalan Nabi SAW adalah sunnahnya, hadisnya, hadis-hadisnya. Kemudian wa ulil amri minkum. Baru setelah itu kalian wajib mentaati ulil amri. Ya, ulil amri itu baik ulil amri para pemimpin, ya, yang mengatur kehidupan manusia. Kalau kita sebut sekarang sebagai pemimpin-pimpinan, kalau sekarang kan manusia hidup di tiap negara, ya, maka setiap pemimpin negaranya, atau ulama dalam kepemimpinan dalam agamanya, yaitu para ulama. Kemudian Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada sesuatu, sesuatu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan perselisihan itu kepada syariat, ya, timbangan pertamanya sebagai hakimnya. Jadi orang Islam itu hakimnya adalah syariat, hakimnya adalah Allah dan Rasulnya. Ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami para salafus saleh. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, demikianlah yang lebih ahsan, yang lebih bagus, ya, yang lebih eh, baik nanti hasil akhirnya. Jadi perselisihan itu akan, insya Allah akan hilang kalau kita semua tunduk kepada syariat Allah ini, ya. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala, faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syar'i muwafiqan laha wa huwa makbul. Maka apabila amalan itu, ya, sesuai dengan perintah hukum syariat, ada dalilnya, ada contohnya, ada nasnya, bahwa makbul, maka amalan itu diterima. Sebaliknya, waman kana kharijan an dzalika fahuwa mardud. Tapi kalau amalan itu keluar dari syariat, ya, nggak ada, nggak pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW, juga tidak oleh para sahabatnya, juga tidak
oleh para murid, para sahabat, ba'u tabi'in, dan seterusnya, maka amalan ini sudah jelas-jelas bukan bagian dari agama, tetapi amalan ini dibuat-buat. Ya, entah oleh kelompok ini, entah oleh si fulan, entah siapa mereka. Ya, kita nggak tahu. Tapi yang sangat yang sangat kita prihatinkan, terkadang amalan ini berkembang di masyarakat menjadi tradisi yang menurut mereka baik, sehingga kalau nggak dilakukan seakan-akan kurang agamanya, seakan-akan wah gimana gitu, kurang agamanya, seakan-akan dia menyelisihi, menyelisihi syariat Allah, padahal nggak ada usulnya. Ketika dinasihati, misalkan jangan lakukan ini karena ini nggak dicontohkan Nabi, karena ini bid'ah, langsung disangka wah ini memecah belah, ini memecah belah, misalkan wah ini ingin ingin melarang orang melakukan ibadah, misalkan. Subhanallah, ya, subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkannya. Padahal para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, khususnya mereka yang ingin berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan mengikuti para salaf, mereka hanya sayang kepada kita, ya, kepada kaum muslimin. Mereka itu sangat mencintai kaum muslimin dan mereka sangat mencintai Rasulullah SAW, sehingga mereka sangat tunduk patuh kepada Rasulullah dan takut, ya, takut menyelisih Rasulullah SAW. Makanya mereka ajak manusia untuk kembali kepada agama Nabi SAW yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bukan berarti membenci manusia, memecah belah, enggak. Kalau ada dalilnya, walaupun dalil itu satu dan itu sahih diterima dalilnya, pasti mereka para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang paling terdepan melaksanakannya. Pasti itu. Enggak mungkin mereka meninggalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sami'na wa ata'na ala ra'si wal ain. Ya, hadis Nabi SAW di atas kepala kita. Ya, artinya kedudukannya tinggi, harus kita muliakan. Sehingga harus kita amalkan. Walaupun kita nggak bisa mengamalkan setiap hari, misalkan minimal sekali seumur hidup kita, ya, kalau itu sunnah dari Nabi, kita amalkan. Kecuali kalau wajib main, ya, wajib kifayah, yang itu wajib ya harus diamalkan, ya. Tapi kalau nggak ada contohnya dari Nabi SAW, juga nggak ada ijma dari para sahabat, hanya karena tradisi, hanya karena ikut-ikutan, hanya karena si fulan dan si fulan, kiai ini atau kiai ini, atau ustadz ini atau ustadz ini, hanya karena perasaan, hanya karena ini kayaknya enak dan seterusnya, nikmat, tenang saya dengan melakukan ini. Subhanallah, ya. Inilah tipu daya dari syaitan hakikatnya, ya. Taib, qala mu'alif rahimallahu taala wal a'malu kisman. Adapun amalan-amalan zahir, ya, yang dimaksud amalan di sini amalan zahir, kata beliau ada dua. Ibadah, ibadatun wa muamalatun, yaitu ibadah dan muamalah. Ya. Fa'amal ibadah, adapun ibadah kata beliau seperti salat, ya, puasa, haji, doa, zikir dan yang lainnya, zakat tadi, ya, infak, sedekah. Fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah fa huwa mardudun ala amini. Apabila amalan tersebut secara utuh dari awal sampai akhirnya secara utuh itu keluar dari hukum Allah dan Rasulnya, benar-benar nggak ada contohnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka benar-benar ditolak bagi pelakunya. Seperti orang yang meyakini beribadah dengan mandi, ya, mandi kembang misalkan, atau mandi 7 sumur, meyakini ada sumur-sumur barokah misalkan, yang menurut cerita, ya, menurut eh, kata orang gitu, ya, menurut menurut ini, menurut mimpi ini adalah misalkan sebuah bak atau sebuah mata air yang langsung dari Mekah misalkan. Dari Indonesia misalkan ada sebuah sumur, dia yakini sumur ini barokah. Lalu dia yakini ini sumur
langsung dulu wali ini masuk ke Mekah misalkan dari mata airnya nyambung ke sana ya. Subhanallah ya. Lalu setelah itu dia meyakini dengan mandi di situ dia akan bersih, ya, akan menjadi suci misalkan dari semua penyakit, dari semua bala, dari semua gangguan jin, gangguan syaitan. Wah, dia mandilah itu. Ah, dibodohi ya oleh hal tersebut dan dia meyakini ini ibadah dengan mandi di sini ibadah. Maka amalan ini tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tidak akan mendapat keberkahan, dia tidak akan mendapatkan kesehatan, dia tidak akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, ibadah pemberian misalkan kurban ya, untuk eh, penunggu ya, penunggu gunung misalkan, penunggu laut, penunggu pohon misalkan. Mereka membuat ritual-ritual ibadah yang mereka yakini kalau memberikan ritual ini kepada penunggu ini dengan izin Allah ya kata mereka misalkan dengan izin Allah Allah akan menyelamatkan kita. Naam ya, yang menyelamatkan Allah, tapi ritual ibadah yang mereka lakukan tidak disyariatkan oleh Allah. Justru ini merupakan memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia telah memberikan kurban, yaitu menyembelih hewan, misalkan kepala sapi, kepala kambing, kepala ayam, kepala bebek, kepala lele, atau kepala apapun yang dia berikan itu. Dia tanam di bumi, disebutnya sedekah bumi lah, atau buat leluhur lah, atau yang lainnya, buat karuhun ya. Ini semua ditolak. Bahkan ini termasuk perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzam bihillah?" Apakah ya bagi mereka ada sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka, membuat syariat, membuat aturan ritual agama, membuat suatu keyakinan-keyakinan ya dari agama ini malam ya adam bihillah yang minad din ya dari perkara agama yang tidak Allah izinkan. Makanya ya ajaran-ajaran Nabi dan Rasul ya itu rusak akibat ini, akibat kebid'ahan, akibat penyimpangan, penyelewengan atau dibikin-bikin sesuatu yang baru oleh umatnya tersebut sehingga menyimpang mereka dan akhirnya tersesat mereka. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah 40 hari, lalu menyuruh Nabi Harun sebagai penggantinya untuk mengajarkan manusia, memberikan nasihat. Tiba-tiba Samiri itu kan dan kaumnya merubah ajaran Nabi Musa. Ya wattakhadha qaumu Musa eh, min ba'dihi min huliyihim. Kaum Musa itu setelah Nabi Musa bermunajat itu dari perhiasan-perhiasan mereka itu mereka jadikan apa? Jasad dan lahu khuwar, yaitu jasad patung gitu ya, anak sapi yang ada suaranya, yang mereka meyakini inilah Tuhan. Lalu mereka buat ritual ibadah dengan anak sapi ini. Ya, mereka jadikan sembahan anak sapi ini. Maka subhanallah mereka merubah ajaran Nabi Musa. Maka Nabi Musa marah, marah besar saat pulang ya. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbanan asifa kata Allah. Itu di surat Al-A'raf itu ada kisahnya. Ketika Nabi Musa pulang, marah Nabi Musa melihat apa yang dilakukan oleh umatnya. Ini dilakukan oleh umatnya padahal belum beliau tinggalkan bertahun-tahun baru 40 hari beliau bermunajat umatnya ternyata menyimpang ya, menyimpangkan agama. Ya, mereka anggap itu agama. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Lihat Nabi Isa alaihissalam ajarannya apa? Menyembah Allah. Ya, ya Bani Israil budi ya ini apa wa qala al masihu ya Bani Israil budi ya Bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum
Wahai Bani Israel, sembahlah oleh kalian Allah, Robku dan Rob kalian. Ya. Eh, wa apa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah lah Robku dan Rob kalian. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Hada siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Ya. Lalu ternyata mereka pun menjadikan Isa alaihissalam, bahkan ibunya ya, yaitu Maryam ya, itu sebagai Tuhan selain Allah ya. Mereka mengada-adakan ini ya. Mereka membuat-buat, mereka menjadikan rahib-rahib mereka itu suci sehingga diharamkan menikah misal. Ini dibuat-buat sama mereka. Lalu mereka meyakini ini adalah kesucian, kehormatan ya dari seorang rahib misalkan, seorang pendeta besar ya, pendeta agung misalkan. Mereka buat-buat ini ritual-ritual ibadah ini. Maka rusaklah ajaran Nabi Isa alaihissalam ya. Dirusak oleh manusia itu sendiri. Begitu juga ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, haji ya, ibadah sholat juga ada ajarannya. Diajarkan Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada anak cucunya. Lalu mereka ubah-ubah ya. Laisal birru an apa walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa. Kata Allah, bukanlah kebaikan kebajikan itu engkau mendatangi rumahmu dari belakang-belakangmu, tapi kebaikan itu hakikatnya ketakwaan. Karena mereka beribadah haji dengan apa melalui salah satu ritualnya itu mau lewat pintu belakang, itu lewat melobangi pintu belakang mereka, rumah mereka. Lalu mereka juga berhaji telanjang ya, kecuali ada pakaian-pakaian penduduk Mekah gitu ya, pakaian khusus. Atau mereka tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena kata orang Quraisy ya, kami adalah penduduk haram, penduduk kota suci Mekah, maka tidak layak kami pergi ke sana. Yang di sana khusus untuk orang luar saja, orang luar Mekah. Dibuat-buat sama mereka. Atau sholat mereka dengan siulan dan tepuk tangan ya. Wa makana sholatum indal baiti illa tasdi apa illa mukaan wa tasdiyah. Dan tidaklah sholat mereka di sisi Baitul Haram itu melainkan mukaan wa tasdiyah, yaitu tepuk tangan dan siulan saja. Mereka buat-buat ibadah. Rusak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ya, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini sudah mengingatkan, dan dalam khutbah Nabi juga mengingatkan, iyyakum muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat lain wa kulla dhalalatin finnar. Ternyata benar ada umat Nabi Muhammad SAW yang merubah-rubah, mengganti-ganti atau membuat-buat amalan-amalan, ritual-ritual ibadah ya, yang mereka meyakini ini sebagai bentuk kurbah, sebagai bentuk persembahan, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara sesuai dengan hawa nafsu mereka saja. Entah itu sumbernya dari mimpi, entah itu pengalaman, entah itu perasaan, atau yang lainnya, ya, yang itu hakikatnya mereka ingin berturuti hawa nafsu mereka, ya. Atau kata sebagian ulama, mereka ingin mengambil harta manusia dengan cara batil, ya. Naam. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala, faman takarraba ila Allah bi'amalin lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu kurbatan fa'amalhu batilun mardudun alaihi. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan, yang amalan itu tidak pernah Allah dan Rasulnya jadikan syariat untuk bentuk peribadahan, tidak pernah disyariat, nggak pernah dicontohkan lah, tidak pernah diperintahkan. Maka amalan itu kata beliau batil, ditolak oleh Allah, wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum indal baiti muka'an wa tasdiyah.
dia seperti amalan yang dulu pernah dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu mereka sholat di Baitul Haram dengan siulan dan tepuk tangan. Ya, naam, ya, merubah ibadah, itu membuat-buat ibadah. Wahada kaman taqarraba ilallahi bisama'il mulahi awir raqsi au bikashfir ra'si fi ghairil ihram. Demikian juga orang-orang yang beribadah ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengar alat-alat musik, ya, ya, nyanyi-nyanyi, apalagi di masjid, ya, itu kita sangat miris, ya, sangat 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 kasihan, ya, melihat keadaan seperti itu. Awir roksi atau joget-joget, ya, seperti yang dilakukan orang-orang sufi, ya. Mereka ibadahnya dengan menari-nari dan joget-joget di masjid, ya. Au bikashfir ra'si fi ghairil ihram, atau, ya, dengan menutup kepala, ya, atau membuka kepala selain ihram, ya, maksudnya dia membuka kepalanya, atau memukul-mukul kepala, ya, seperti yang dilakukan orang Syiah, maka ini semua amalan yang bid'ah, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa man kana kurbatan fi ibadatin yakunu kurbatan fi ghairiha mutlaqan. Ya. Faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syamsi fasa'ala anhu. Faqila innahu nadara an yakuma wala yaq'ad wala yastazilla wa yasum. Suatu hari Nabi SAW pernah melihat seseorang berdiri di terik matahari. Maka Nabi bertanya, kenapa orang itu? Kok dia berdiri di tengah matahari? Enggak berlindung itu. Berdiri gitu, di terik matahari. Lalu dikatakan, oh, ya Rasulullah, orang ini sedang bernazar. Ibadah dia berarti kan. Apa nazarnya? Berdiri, tidak duduk. Dan tidak bernaung, ya, dalam keadaan puasa. Maka dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ini. Dan tidak secara mutlak, ya, semuanya terlarang ternyata. Ya, maksudnya perbuatan dia itu, ibadah yang dia lakukan tidak mutlak semuanya batil. Kenapa? Karena di sana ada puasa dan puasa ada syariatnya. Maka di sini Nabi SAW eh, memerintahkan dia untuk duduk. Fa'amarahun Nabi SAW an yaqud, yaitu untuk dia duduk. Kemudian wa yastazillah, dan memerintahkan dia untuk bernaung, tidak boleh lagi di terik matahari. Wa yutimma saumahu, dan Nabi tetap menyuruh dia untuk berpuasa. Ya, artinya yang batil itu yang dibuat-buat sama dia, yaitu berdirinya tadi, kemudian di terik matahari, maka Nabi memerintahkannya duduk. Kemudian Nabi memerintahkan dia cari tempat bernaung, tapi puasanya tetap lakukan. Karena dia sedang bernazar kan. Dan ternyata nazar puasanya diterima, tapi nazar dia berdiri di terik mataharinya tidak diterima, dan Nabi perintahkan untuk jangan dikerjakan nazarnya, ya. Falam yaj'al qiyamahu wa buruzahu lisyamsi kurbatan yufa binazrihima. Ya. Maka Nabi tidak menjadikan berdirinya itu dan terkena langsung terik matahari tersebut sebagai bentuk ibadah untuk menunaikan nazarnya. Nabi tidak terima itu. Ma'annal qiyama ibadatun fi mawadi'a ukhra. Padahal berdiri itu bisa dikatakan ibadah pada kasus-kasus yang lain. Ya, yaitu seperti apa? Salat. Salat di antara rukunnya qiyam, berdiri. Jadi ada juga kita beribadah dengan cara berdiri, yaitu salat. Ya. Wal adzan, dan azan, azan di sini maksudnya muazzin. Muazzin itu disyariatkan saat azan berdiri. Wa du'a bi Arafah, karena Nabi SAW
berdiri ya berdoa di Arafah, berdiri mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Wal baruza lisyamsi kurbatan lil muhrim. Begitu juga bagi orang yang pakai ihram, terkena terik matahari itu bagian dari bentuk ibadahnya ya. Fadalla ala anna laisa kullu makana kurbatan fi mautinin yakunu kurbatan fi kullil mawatin. Maka ini menunjukkan terkadang ada suatu keadaan yang memang itu ibadah, tapi di keadaan lain itu tidak dikatakan ibadah, ya, sehingga itu ditolak. Maka seseorang yang bernazar tadi, berdiri dan langsung terkena terik matahari, nah, berdiri itu ada keadaan saat ibadahnya, tapi bukan saat dia lakukan itu. Ya, dalam riwayat yang panjangnya itu disebutkan ketika dia mendengar khutbah Nabi SAW, dia berdiri di terik matahari. Lalu Nabi bertanya, kenapa orang itu? Dan tidak ada syariatnya saat mendengarkan khutbah Nabi, ya, khutbah khatib Jumat itu kita berdiri gitu, nggak ada. Ya, bahkan Nabi suruh dia untuk duduk. Wa inna ma yuttaba'u fi dzalika ma waradat bi syari'atu fi mawadhi'iha. Maka kalau ingin melakukan ibadah yang usulnya tadi ya ada, puasa itu ada, dan sifat-sifatnya, kaifiyah-kaifiyahnya juga ternyata ada ya. Berdiri itu ada kaifiyahnya, ya, mengangkat tangan ada. Kapan itu boleh dilakukan? Apabila ada syariat yang menunjukkan tempat-tempat dan waktunya ya. Seperti mengangkat tangan ketika berdoa misalkan saat khutbah. Itu tidak tidak serta-merta setiap khotib berdoa misalkan kita mengangkat tangan walaupun ada sebagian ulama yang membolehkannya ya. Tetapi sunnahnya yang ditunjukkan oleh dalil Nabi SAW berdoa mengangkat tangan hanya saat Nabi istisqa ya, atau Nabi berdoa meminta diturunkan hujannya. Allahumma aghithna misalkan Allahumma aghithna baru mengangkat tangan. Maka ketika khotib berdoa meminta hujan dianjurkan makmum juga mengangkat tangannya. Nah, itu sering ya kita lihat di sini di Masjid Nabawi misalkan atau di masjid-masjid di kota Madinah yang alhamdulillah ya tersebar sunnah. Saat khotib berdoa ya mereka tidak mengangkat tangan. Sunnahnya memang khotibnya mengangkat telunjuknya seperti ini ya. Tapi saat khotibnya berdoa istisqa, yaitu meminta diturunkan hujan, mulai khotibnya mengangkat tangan, maka semua jamaahnya mengangkat tangan. Lihat, subhanallah, indahnya kalau ada sunnahnya. Dan kita tenang gitu, oh ini memang ada dalilnya, ini ada sunnahnya. Dan dicontohkan, dipraktekkan seperti ini. Sehingga ibadah tersebut sesuai dengan syariatnya. Wa kadzalika man taqarraba bi ibadatin nuhiya anha bi khususiha. Demikian juga barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yaitu ibadah-ibadah yang terlarang secara khusus. Kaman shoma yaumal Id, seperti puasa di salat Id. Naam, puasa di salat Id terlarang, nggak boleh. Maka ini ada syariatnya. Jadi kita di sholat id itu makan-makan, bersenang apa bergembira ya, bersenang-senang dengan keluarga, silaturahim misalkan. Ini sunnah, ini dianjurkan dan ini bentuk ibadah kita dengan meninggalkan puasa. Karena tidak boleh puasa di hari id tersebut. Atau sholat di waktu yang terlarang, seperti saat terbit matahari atau saat hendak terbenamnya matahari. Karena itu waktu-waktu ibadahnya orang penyembah matahari ya. Di sana ada dua tanduk syaitan yang sedang muncul ya sehingga mereka menyembah matahari dan Nabi tidak suka ibadah kaum muslimin sama seperti mereka bahkan waktunya pun sama Nabi larang itu. Maka itu waktu sholat yang terlarang ya. Maka kita meninggalkan itu karena ibadah kepada Allah ini boleh. Tetapi kalau seseorang saya misalkan puasa puasa mutih gitu ya puasa apa gitu, puasa tidak makan nasi putih atau dalam rangka ibadah, saya puasa tidak makan daging atau saya puasa tidak makan paha ayam misalkan. Saya puasa dalam rangka ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka ini terlarang. Kenapa? Karena nggak ada syariatnya. Dan makan makan itu halal ya. Nggak boleh kita mengkhususkan saya berpuasa karena Allah tidak makan ini, tidak makan itu, tidak makan.
Kan itu ya. Wa amma man amila amalan asluhu masyru'un. Adapun suatu amalan yang amalan itu asalnya disyariatkan. Wa kurbatun dan termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah seperti berdoa, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini ada usulnya, ini ada asalnya. Ya, dakwah, ceramah, ini ada asalnya. Summa adkhala fihi ma laisa bimasyru'. Kemudian ternyata kaifiahnya, caranya, atau sifat-sifatnya, atau perinciannya mereka masukkan, tambahkan yang tidak disyariatkan, yang nggak pernah Nabi contohkan. Ya, misalkan zikir, zikir itu ada usul ibadahnya ya, disyariatkan kita berzikir dan banyak dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan Nabi SAW contohkan kalimat-kalimat zikir ya. Ahabul kalam ilallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Uh, apa al-baqiyatus shalihat subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ya, dan yang lainnya dua kalimat ya khafifani ya, yang sangat ringan di lisan ya takilatani indal mizan wa habibatani ila rahman, kalimat yang ringan di lisan, dicintai Allah, berat di timbangan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kalimatnya itu subhanallah bihamdi subhanallah azim. Ini ada syariatnya, maksudnya ada usulnya, ada perintahnya ya. Eh, alhamdulillah itu tablaul mizan ya. Ucapan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan ya, dan dalil-dalil yang lainnya. Tetapi misalkan dibuat-buat sama dia. Ayo kita semua ngumpul di masjid misalkan. Kita bikin lingkaran semua, lalu ada pemimpinnya. eh Kul misalkan sabbihu mi'ah. Ayo kalian bertasbih 100 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Zikirnya, ucapan tasbihnya disyariatkan. Tapi cara mereka membacanya dengan rame-rame, dengan di apa ada kurnya apa apa itu ada pemimpinnya, maka ini tidak disyariatkan. Ini mereka masukkan tambah-tambahkan. Nah, ini yang dilarang oleh para ulama, bukan zikir dan tasbihnya. Tapi ketika diingatkan, terkadang mereka pun mengatakan, wah ini ajaran melarang kita berzikir, melarang kita berdoa, melarang kita bersolat. Subhanallah ya. Sungguh amat 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 keji ya tuduhan tersebut. Padahal yang dilarang para ulama bukan solat dan zikir tasbihnya, ya, solawatnya bukan, tapi kefiah atau tadi tambahan-tambahan yang dilakukannya. Au akhalla fihi bimasyru', atau amalan-amalan yang sudah ada syariatnya lalu dihilangkan. Seperti apa? Eh, Solat misalkan itu sudah ada rukunnya kan, sudah ada kaifiahnya, ada syaratnya. Dari mulai dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu misalkan sholat ini dikurangin sama dia. Ah, kita misalkan nggak perlu pakai iktidal gitu. Jadi setelah ruku, misalkan setelah baca Al-Fatihah, baca apa ayat-ayat dalam Al-Quran, lalu dia ruku, setelah ruku dia langsung sujud. Maka dia mengurangi iktidal, maka ini juga tertolak. Ya, karena dia mengurangi syariat yang sudah ditetapkan ya oleh agama ini. Fahada aidan mukhalifun syariah. Maka ini pun sama menyelisih syariat. Ya, maka beliau ingin menjelaskan kepada kita amalan itu ada yang asalnya ada di menurut syariat. Tapi ternyata ada yang menambah-nambah, ada yang mengurang-ngurangi. Menambah dan mengurangi inilah menyelisih syariat. Biqadri ikhlalihi bima akhalla bihi au idkhalihi ma adkhala fihi. Dan menambah dan mengurangi ini ditolak atau tidak ditolak amalan tersebut tergantung ya, apa yang dia tambahkan dan apa yang dia kurangi. Kalau ternyata yang dia kurangi ini dari amalan tersebut merupakan rukun dari amalan itu, maka tertolak amalannya, enggak diterima ibadahnya. Seperti sholat. Contoh orang yang al-musi'u
fi sholatihi, yang buruk sholatnya, yang Nabi SAW mengatakan sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi karena engkau belum sholat. Berarti sholat sebelumnya batil, nggak diterima. Ya. Sehingga Nabi suruh dia sholat lagi. Kenapa? Karena ada pengurangan-pengurangan yang itu berkaitan dengan rukunnya sholat misalkan. Atau seperti syarat wajib sholat. Dia sholat tapi enggak toharo misalkan. Atau dia sholat tidak menghadap kiblat atau yang lainnya. Atau penambahan-penambahan yang penambahan itu ternyata menyelisihi dan juga membuat batalnya suatu amalan, maka ini juga sama tertolak. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita di atas sunnah Rasulullah SAW, dan supaya Allah menjaga kita menjauhi dari segala bentuk kebid'ahan, perkara-perkara yang baru dari agama ini. Nas'alullah salama wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilana ila anfusina tarfata'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Fadal kalau ada bertanya atau diskusi. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya soal masalah amalan hati, Ustaz. Banyak sekali ahlul bid'ah itu yang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Dan mereka juga mempunyai dalil. Kemudian Ana sempat membaca salah satu surat, itu surat Qaf ayat 17, ayat 16. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan juga ada surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Apakah itu bisa diartikan kalau Allah itu benar ada di mana-mana, bukan di atas aras gitu, Ustaz? Afwan, pertanyaan kedua, Ustaz, untuk masalah berdoa tadi, Ustaz. Sebenarnya kalau Naam. kita berdoa itu saat yang mustajab itu kan antara azan dan iqomah gitu, Ustaz. Berarti setelah kita sholat rawatib ya Ustadz ya. Terus kalau kita tidak mengangkat tangan, ya itu berarti kita duduk aja di atas sajadah terus berdoa gitu Ustadz. Mohon penjelasan Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, yang pertama, keyakinan Allah di mana-mana ini sebenarnya keyakinan Jahmiyah ya, atau keyakinan eh, orang-orang yang menyimpang ya di zaman para tabi'in terdahulu ya. Kenapa mereka meyakini hal tersebut ya? Karena menurut logika mereka Allah itu nggak butuh tempat. Ini menurut logika mereka. Ya, padahal para ulama ketika menetapkan Allah di atas arsy, Allah berada di atas semua makhluknya, mereka tidak mengatakan Allah butuh kepada tempat. Bahkan mereka mensucikan Allah dari butuh kepada tempat. Ya. Lalu misalkan mereka berdalil dengan dalil Allah lebih dekat dari urat nadinya, ya. Sebagaimana surat Qaf ya, yang disebutkan tadi dalam ayat ke-16 itu ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan jiwanya, dan kami lebih dekat ya kepadanya daripada urat lehernya. Maka kalau kita lihat tafsirnya dari ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya Allah zatnya berada di mana-mana atau berada di urat leher kita misalkan. Tidak ya. Bahkan sebagian tafsir mengatakan bahwa yang berada di urat leher atau yang dekat ini adalah para malaikatnya, termasuk malaikat maut yang siap mencabut nyawanya ya. Ada yang lebih, sebenarnya yang lebih jelas sekali yang mengatakan bahwa Allah bersama makhluknya. Wah, dalam surah Al-Hadid itu Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
dan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, ini dalilnya lebih jelas daripada hablil warid tadi. Adapun surat Al-Baqarah ayat 186 tadi yang disebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila seorang apabila hambaku bertanya kepada Muhammad kepadamu Muhammad tentangku, maka kabarkan kepada mereka aku dekat, ya. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan permohonan jika mereka memohon kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan hidayah atau di jalan yang lurus, ya. Jadi, dan dalil-dalil seperti ini juga banyak. Nah, maknanya seperti apa? Al-qurba, al-qarib, seperti tadi ma'iyah, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Semua ini, ya, semua ayat-ayat ini maka kita harus kembalikan kepada pemahaman yang dimaksud, apa yang diinginkan Allah, apa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan apa yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan ternyata makna kurbah di sini, makna dekat di sini yang menunjukkan memang Allah maha dekat, ya. Tetapi zatnya para sahabat, para tabiin, ijma mereka sepakat, ya, mereka sepakat. Allah ba'inun an khalqi. Allah terpisah dari makhluknya, zatnya ulu. Karena di antara makna Allah al-ali, Allah maha tinggi, ay ulu zat. Allah maha tinggi zatnya. Ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Naam, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, tapi Allah terpisah dari arsy-Nya. Dan Dia maha tinggi, maha dekat kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi maha dekat di sini bisa dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, karena di dalam ayat tadi menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang berdoa. Makanya dianjurkan kita banyak berdoa karena Allah maha dekat dan Allah mendengar dan Allah mengabulkan, karena ayat setelahnya Allah mengabulkan. Adapun ma'iyah dalam surah Al-Hadid tadi itu menunjukkan bahwasanya Allah bersama, yaitu Allah mengetahui kalian, Allah melihat kalian, Allah berilmu, karena ayat sebelumnya menunjukkan keluasan maha ilmuan Allah. Allah selalu mengetahui keadaan hamba-hambanya. Jadi tidak harus bersama itu mewajibkan zatnya bersama gitu misalnya. Tidak, ya. Bukankah matahari saat kita berjalan selalu bersama kita, bulan saat kita berjalan selalu bersama kita, tapi kan kebersamaan itu tidak menunjukkan bahwa matahari dan bulan itu ada di sisi kita, di samping kita. Dan keyakinan Allah di mana-mana ini, ya, ini sangat bahaya, ya. Kenapa? Berarti tidak mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Berarti bahaya, berarti Allah ada di tempat yang kotor, Allah ada di kamar mandi, misalkan Allah ada. Dan ini bahaya juga, bisa menjadikan keyakinan yang batil dari keyakinan wahdatul wujud, yang meyakini bahwa semua ini adalah penampakan dari zatnya Allah. Jadi siapa itu Allah? Ya, alam semesta ini. Ini keyakinan yang bahaya, keyakinan hulul, ya, keyakinan bersatunya Allah dengan makhluk ini. Nauzubillahi min dzalik, ya, subhanallah amma yasifun. Nah, adapun berdoa kepada Allah tadi setelah sholat, ya, naam, diantaranya adalah setelah di antara azan dan iqamah, afwan, bukan setelah sholat, ya, bagaimana cara berdoanya? Apakah perlu mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Perkara mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan ini ada waktu-waktu yang memang ditetapkan kaifiyahnya, seperti tadi istighosah, itu mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini masyru', disyariatkan, ya, disyariatkan dalam berdoa. Maka apabila ada waktu-waktu yang secara mutlak, yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya, secara mutlak saja, ya, maka dibolehkan mengangkat tangan saat kita berdoa. Misalkan ingin berdoa memohon kepada Allah, kita mengangkat tangan, boleh. Dan salah satu adab dalam berdoa itu mengangkat tangan, ya. Salah satu adab berdoa itu mengangkat tangan. Jadi saat kita
berdoa misalkan antara azan dan iqamah mengangkat tangan, maka ini adab, boleh kita mengangkat tangan. Kalau kita tidak mengangkat tangan boleh nggak? Boleh juga. Tetapi tentu dengan adab yang baik, mudah-mudahan pengabulan itu lebih 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 baik lagi. Na'am wallahu taala alam. Fadal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana sih apa sikap kita apabila kita ini sumpama sholat subuh gitu di belakang imam yang kunut subuh terus menerus kan, sebagaimana diketahui kan, uh, yang ada yang kunut subuh itu kan bid'ah ya Ustaz ya, yang dilakukan secara terus menerus itu. Kalau kita bermakmum di belakang dia tuh bagaimana itu Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua ini, saya pernah punya pengalaman gitu saat ada apa di satu satu kelompok sama para ahlu bid'ah gitu. Mereka suka mengatakan begini, kalau hidup itu apa harus kayak ikan di laut gitu, harus ngikut kita. Jadi kamu kalau ada di sini, kamu harus ngikut kita. Seakan-akan mereka tuh maksa maksa kita gitu untuk ikut mereka. Itu bagaimana Ustaz kita nanggepinnya gitu? Ya, mungkin itu aja Ustaz. Dua pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, wallahu alam ya. Saya tidak tahu. Pertanyaan yang kedua, pernyataan dari ucapan kita itu harus mengikuti arus di mana kita berada ya. Bahkan ada pepatahnya itu ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Benar nggak itu peribahasa itu ya? Betul, Ustaz. Betul, Ustaz. Naam, Nah, naam. nah. Eh, Bagaimana sikap kita? Ya, karena alhamdulillah kita sudah mengetahui ilmu ya, sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am itu, wa in tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, kebanyakan mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una ila dhanna wa eh, iyattabi'una ila dhanna wa in hum illa yakhrusun. Tidaklah yang mereka ikuti hanya prasangka-prasangka saja dan tidaklah mereka lakukan kecuali kebohongan saja ya. Jadi sikap kita ya, kalaupun kita harus misalkan menyampaikan kepada eh, kelompok tersebut ya, yang merasa mayoritas misalkan, maka kita katakan, lalu apakah kalau kita berada di sekerumunan begal, sekerumunan perampok, kita harus jadi perampok? Apakah apabila kita berada di kerumunan orang yang menyembah selain Allah, menyembah berhala misalkan, menyembah patung, lalu kita pun harus menyembah patung? Apakah kita berada di kerumunan LGBT, ya, seks bebas, homoseksual, dan yang lainnya, lalu kita pun jadi LGBT? Apa itu maksudnya? Ya, kan pasti secara logika pun nggak akan masuk akal gitu ya. Yang namanya kebenaran, mau sendiri, mau berdua, ya tetaplah dia berada di atas kebenaran. Ya. Jadi sikap kita bersabar ya, dan kita memaklumi ya atas ketidaktahuan saudara-saudara kita. Kalau mereka memang saudara-saudara kita ya kaum muslimin, ya atas ketidaktahuan mereka. Kita bersabar saja dan mendoakan mereka. Semoga Allah perbaiki, semoga Allah berikan hidayah. Kalau kita mampu memberikan eh, mengajak ya untuk mendengarkan dakwah atau yang lainnya, kita ajak ya. Nah, itulah sikap kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala
menjaga kita semua dan memperbaiki kaum muslimin. Wallahu taala alam. Nah, baik. Ya Ustadz, masih ada satu, boleh Ustadz? Nah, tafadhal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Waalaikumsalam nasihatnya warahmatullahi bila wabarakatuh. kita pernah mengeluarkan sedekah atau berupa hadiah-hadiah kepada katakanlah pondok pesantren atau organisasi Islam berupa pendidikan yang ternyata di kemudian hari saya baru tahu bahwa itu melakukan kebid'ahan. Misalnya perayaan-perayaan, baik perayaan dalam Islam maupun perayaan secara nasional. Dan saya mensupportnya. Apakah sekarang saya dibebani dosa-dosa saya yang mendukung kegiatan-kegiatan itu di masa lalu? Kalau saya bertaubat, apakah itu bisa diampuni Ustadz? Dan apa yang bisa Ustadz nasihatkan ketika orang-orang tersebut masih datang ke saya untuk meminta sumbangan atau infak atau hadiah-hadiah tertentu, tapi ditujukan katanya bukan untuk perayaannya, tapi untuk para siswa atau santrinya. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Nah, wa jazakumullah khair. Eh, yang pertama bahwa kesalahan yang kita lakukan ya apabila ditutup dengan tobat maka kan diampuni Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dulu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubat ya. Qabilu taubat. Allah menerima taubat dan Allah akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Yang kedua, amalan-amalan sedekah apabila kita niatkan karena Allah dan ternyata kita tidak tahu ya, peruntukannya untuk apa, yang penting kita niatkan untuk Allah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma tunfiqu min khairin wa ma tunfiquna illa liwajhillah wa ma tunfiqu wa ma tunfiquna illa liwajhillah dan tidaklah kalian berinfak melainkan untuk wajah Allah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan infak apa saja yang kamu keluarkan ya dengan yang baik-baik dari yang halal-halal yang baik akan disempurnakan balasannya dan engkau tidak akan dizolimi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga, lalu bagaimana kalau sudah tahu sekarang alhamdulillah sudah mengetahui ya. Jadi kita harus mengetahui mana yang wajib ya dari ibadah harta itu. Berkaitan dengan sedekah, yang wajib dari ibadah harta adalah yang pertama zakat itu ya. Baik itu zakat fitrah atau zakat harta ya. Kemudian nafkah bagi orang yang wajib mengeluarkan nafkah terhadap orang-orang yang ditanggungnya itu wajib harus dikeluarkan. Nah, adapun selain yang diwajibkan, maka itu semuanya sunnah. Semuanya sunnah. Dan ibadah sunnah boleh kita lakukan, boleh tidak kita lakukan. Boleh tidak kita tinggalkan, dan kita tidak tercela. Nah, apabila ada yang meminta sumbangan-sumbangan yang lainnya, boleh kita menolak. Dan itu tidak tercela. Karena ini kan sunnah. Apalagi kalau ternyata eh, sumbangan tersebut mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang secara syariat. Ya. Secara syariat terlarang. Maka justru kita dianjurkan untuk tidak menyumbangnya ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan kata Allah, jangan kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa ya dan permusuhan. Tapi kalau sumbangan tersebut berkaitan dengan sesuatu yang memberikan manfaat kebutuhan hidup seseorang seperti makanan, minuman atau menyambung silaturahmi atau hadiah ya yang bisa menumbuhkan rasa cinta, persaudaraan, maka berikan ya. Dan sekali lagi ya, amalan-amalan yang sunnah itu bisa kita tinggalkan. Kita ganti dengan amalan sunnah yang lainnya. Yang lebih bobot pahalanya lebih besar. Yaitu apa? Kalau bersedekah ya berarti bersedekah dengan kerabat. Itu lebih utama. Karena
Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an ketika kaum muslimin bertanya tentang infak, infak yang sunnah, yas'alunaka madza yunfikun, surah Al-Baqarah itu ayat ke-200 berapa itu 215 ya mungkin ya. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wa banis sabil. Kata Allah, infak yang kau keluarkan dari harta yang halal itu yang baik-baik, hendaklah kau keluarkan untuk kedua orang tua. Ini di antara infak sunnah, ingat sunnah ya. Kalau orang tuanya wajib dia nafkain ya wajib, jadi yang sunnah yang sangat besar pahalanya dia berikan kepada orang tua. Kemudian kerabat dekatnya, kemudian anak yatim, ya, kemudian orang miskin dan ibnu sabil. Wama tun, wama apa, wama apa yang kau kerjakan ya ayat setelahnya itu lil walidain wal aqrabin wal yatam wal masakin wa banis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Naam, wallahu taala alam. Iya, jazakumullahu khairan, Ustadz. Ustadz boleh nggak satu lagi? Baik, tafadhali. Ya, satu lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam ketika warahmatullahi. ada kematian, kita dilarang untuk membicarakan kejelekan-kejelekan dari si mayit. Dan apakah boleh kita membicarakan kebaikan-kebaikannya? Tetapi di sisi lain, kalau kita membicarakan kebaikan-kebaikannya, ada juga yang mencela-mencela si mayit. Apakah sebaiknya kita diam saja atau tetap mengeluarkan kebaikan-kebaikannya si mayit? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Wa jazakillahu khairan. Eh, di antara kaidah yang disebutkan para ulama, kaidah berbicara ya. Yang pertama, hendaklah kita pikirkan apa yang ingin kita bicarakan itu apakah baik atau buruk. Kalau ternyata apa yang ingin kita bicarakan itu adalah kebaikan, maka lakukan. Karena Nabi SAW bersabda, eh, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Maka ucapkan ucapan yang baik. Auliasmut, atau dia pilih diam. Jadi kaidahnya kalau ingin berbicara, termasuk bicara itu menulis ya. Kalau kita ingin menulis di media sosial atau yang lain, kalau itu baik lakukan, kalau buruk maka tinggalkan. Kemudian selanjutnya, kalau ternyata memang ini baik, tapi kita tahu ucapan yang akan kita sampaikan ini menimbulkan banyak kontra misalkan, atau justru mafsadanya lebih besar, ya, mafsadanya lebih besar. Seperti seorang suami atau istri pengen banget bicara baik, jujur gitu. Tapi dia tahu kalau dia jujur ini gawat, bisa piring melayang ke sana kemari, ya. Bisa terjadi bahkan mafsada yang lebih besar, bisa pada perceraian. Maka ucapan baik ini harus dia tahan dan tidak dia ucapkan karena mafsadanya lebih besar. Jadi kalau kita ingin menyebut kebaikan-kebaikan mayit ya, kita tinggal lihat saja. Kalau mafsadanya besar, misalkan menimbulkan banyak mafsada dalam agama, ya, maka kita tinggalkan. Dan ternyata dengan tidak mengucapkan itu pun, eh, dengan mengucapkan itu pun maslahatnya juga tidak terlalu besar gitu ya, hanya pujian-pujian saja misalkan. Dan Allah Maha tahu atas semua kebaikan mayit itu. Tidak kita sampaikan pun ya insya Allah semua orang tahu gitu misalkan. Ya sudah, nggak perlu kita ucapkan dan nggak perlu kita sampaikan ya. Tapi kalau misal kita berada di lingkungan atau di tempat yang memang ucapan ini perlu kita ucapkan, dan dengan kita ucapkan atau kita beritahukan kebaikan-kebaikan mayit ini akan menambah eh, kemaslahatan, membuat orang semakin mencintainya, semakin mendoakannya, atau membuat orang-orang yang tadinya membencinya misalkan berubah menjadi suka kepadanya,
maka ini kita sampaikan karena di sana banyak kemaslahatan yang besar apabila kita sampaikan. Wallahu taala alam. Nah, Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya selesai. baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya sampai di sini. Eh, Kalau ada salah, mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.